Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 15 ayat 39 sampai 41 demikian. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara-saudara sekalian, perpecahan di antara para pemimpin jemaat bukanlah hal yang baik, dan Tuhan juga pasti sedih. Tetapi ada kalanya terpaksa harus dilakukan sebagai alternatif yang terbaik di antara yang buruk. Mengapa? Karena kita semua adalah orang-orang berdosa yang memiliki kelemahan di samping kelebihan. Selain itu, setiap pribadi itu unik, baik dalam cara berpikir, berpendapat, merasakan, merespon sesuatu masalah, dan lain-lain. Maka ketika ada masalah, masing-masing orang menanggapinya dengan cara yang berbeda. Semua itu jika tidak disikapi dengan baik dan benar, bisa berdampak buruk bagi pekerjaan Tuhan. Paulus dan Barnabas adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat giat memberitakan Injil. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai Yohanes Markus yang sebelumnya mengikuti mereka dalam perjalanan misi. Tetapi di tengah jalan, ia mengundurkan diri dan kembali ke Yerusalem. Saudara, Alkitab tidak memberitahu kita mengapa Yohanes Markus mengundurkan diri. Tetapi bagi Paulus, apa yang dilakukannya itu menunjukkan bahwa Yohanes Markus seorang yang tidak setia dan tidak memiliki mental yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan pelayanan. Bagi Paulus, orang yang demikian tidak cocok untuk sebuah perjalanan misi. Berbeda dengan Paulus, Barnabas memandang Yohanes Markus, yang kebetulan adalah keponakannya, sebagai orang muda yang emosinya belum stabil dan oleh karenanya bisa dimaafkan dan perlu diberi kesempatan agar dia bisa bertumbuh. Saudara, karena Paulus dan Barnabas mempertahankan pendapat mereka masing-masing, maka jalan yang paling mungkin untuk ditempuh agar penginjilan tetap berjalan dengan baik adalah berpisah. Maka jemaat pun mendoakan dan menumpangkan tangan atas mereka, serta melepas mereka pergi ke tempat yang berbeda. Dengan demikian, penginjilan tetap dapat berjalan dengan baik, bahkan lebih banyak tempat dapat dijangkau. Bertahun-tahun kemudian, Paulus mengakui bahwa Barnabas benar. Di tangannya, Yohanes Markus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan memiliki pelayanan yang baik. Karena itu, Paulus meminta jemaat mengutus Markus baginya dan mengatakan bahwa pelayanannya penting. Saudara, sebaik apapun seorang pelayan Tuhan, suatu saat bisa berbuat salah. Jika Tuhan melihat kesalahan, pasti tidak ada seorang pun yang layak untuk diutus menjadi saksinya. Adalah anugerah jika Tuhan mau memakai kita padanya dan bekerja melampaui kelemahan-kelemahan kita. Karena itu, mari kita menghargai anugerah Allah itu dengan terus berproses menjadi pribadi yang semakin berkenan kepadanya. Amin.